Terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga sehat terus dan selalu banyak duit, oke? Jadi pada video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Deadly Illusions, yang rilis pada tahun 2021. Dan film ini menceritakan kisah seorang teteh cantik yang berprofesi sebagai pengasuh anak, tapi anehnya si teteh ini malah suka ke si mamah majikan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Oke, kalau begitu tanpa perlu berlama-lama langsung saja kita intro dulu. Scene diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga yang terlihat sangat bahagia dan juga sakinah mawadah warohmah. Nama si mamah di keluarga itu bernama Mary, sedangkan si ayah bernama Toh. Lalu si ayah pun pergi ke kantor lebih dahulu, sedangkan si mamah baru mulai berdandan karena harus mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Setelah si mamah beres nganterin anaknya sekolah, si mamah pun kedatangan tamu dari penerbit buku, yang ternyata profesi si mamah ini sebelumnya adalah seorang penulis yang profesional. Nah, mereka ini nawarin si mamah untuk nulis buku lagi, karena ada tawaran besar dari bos mereka. Namun si mamah nggak mau sama sekali, karena dia pengen fokus untuk ngurus anak dan juga suaminya. Akhirnya mereka pun berdebat dan si mamah pun maksa kalau dia tetap gak mau nulis buku lagi. Setelah tamunya pergi, ternyata si tamu tersebut ninggalin sebuah dokumen kalau surat kontraknya di meja. Dan si mamah yang gak mau tergoda pun langsung menyimpan dokumen tersebut. Lalu di malam harinya si ayah pun pulang dan mereka sudah siap mau makan malam, namun tanpa sengaja si ayah melihat dokumen tawaran kontraknya si mamah. Dan si ayah langsung menyarankan agar si mamah mengambil tawaran tersebut, tapi si mamah tetap no comment dan langsung mengleos begitu saja. Nah, beres makan malam si mamah pun langsung ngasih jatah 3 ronde kepada si ayah. Nah, beres bercocok tanam 3 ronde, si mamah dan juga si ayah pun nyebat samsu kretek bareng. Lalu si ayah bilang kepada si mamah kalau dirinya udah ngabisin setengah dari jumlah tabungan mereka. Dan tabungan itu dipakai untuk main poker ya sama si ayah, yang membuat si mamah pun langsung kukulutus kepada si ayah. Dan keesokan harinya si mamah pun curhat soal si ayah yang suka main poker terus kepada teman dekatnya yang bernama Irland. Nah, si Irland pun langsung menyarankan agar si mamah mengambil tawaran bikin buku lagi biar tabungannya kembali lagi normal. Sedangkan untuk urusan ngurusin anak, si Irland pun menyarankan kepada si mamah kalau anak-anaknya bisa dititipin ke yayasan atau manggil pengasuh ke rumahnya, yang kebetulan si Irland punya kontaknya yayasan tersebut. Lalu setelah itu si mamah pun mendatangi kantor yayasan pengasuh anak, yang di sana si mamah dijelasin sama manajernya kalau anak yang dititipkan di sini bakal aman karena diawasi CCTV 24 jam. Tapi kalau si mamah nggak mau anaknya dititipin di yayasan, maka si mamah bisa membawa pengasuh ke rumahnya. Nah, tawaran itu pun langsung disetujui sama si mamah. Dan si mamah pun langsung menginterview beberapa kandidat di rumahnya. Namun dari beberapa cewek yang dia interview sama sekali nggak ada yang bikin si mamah terkesan ya. Nah, tak lama ada satu lagi wanita yang datang ke rumahnya si mamah, dan wanita ini sangat putih mulus no minus ya, dan juga gurih, yang bernama Grace. Nah, terlihat si Grace ini sangat lugu dan juga suka sekali membaca buku, yang bikin si mamah pun langsung menyukai si Grace. Nah, tak lama si mamah mendapatkan telepon dan dia pun ke belakang dulu untuk menerima telepon itu. Sedangkan si Grace langsung melihat-lihat bukunya si mamah, yang kebetulan dia juga suka buku itu. Lalu tiba-tiba anak-anaknya si mamah pun pulang sekolah dan si Grace tanpa kesulitan untuk menjadi akrab dengan mereka. Kejadian itu pun terlihat oleh si mamah, yang artinya si Grace ini memang sudah punya bakat ya jadi ibu yang baik. Yang akhirnya si Grace pun diterima kerja ya sama si mamah, dan si Grace pun terlihat sangat senang sekali. Singkat cerita, si Grace yang cantik banget ini pun udah mulai bekerja dan anak-anaknya pun terlihat garudet sama sekali dengan si Grace. Namun si Irland justru malah bilang kepada si mamah kalau dia takut jika suami si mamah malah jadi suka sama si Grace. Apalagi si Grace ini masih gurih banget ya dibandingin si mamah.
Dan tiba-tiba anak-anak mereka pun pengen berenang dan si Grace langsung inisiatif kalau dia bakal jagain mereka saat di kolam renang nanti. Yang akhirnya si Grace diberikan baju renang sama si Mama. Dan saat ini pakai juara banget si Grace, mantap loh. Lalu di malam harinya si Mama dan juga si Ayah pun sangat senang melihat anaknya yang langsung sama akrab dengan si Grace. Kesempatan itu pun dimanfaatkan si Mama dan juga si Ayah untuk bercocok tanam di dapur. Ye make gaya entek sendok loh guys. Lalu di keesokan harinya si Grace pun menyiapkan makanan buat si Mama yang bikin si Mama pun semakin kagum kepada si Grace. Nah dari situ si Mama pun mikir kalau dia mau nulis lagi, karena pekerjaan rumahnya udah ada yang bantuin. Lalu pada saat di kamar mandi tiba-tiba si Mama pun kacugak beling dan si Grace pun langsung ngobatin si Mama. Akhirnya si Mama pun langsung mikir juga buat beliin BH untuk si Grace karena si Mama tadi sempat melihat BH-nya udah kulemek ya sama karetnya udah luer. Lalu si Mama dan si Grace pun pergi ke Ramayana dan di sana si Grace langsung nyobain BH yang ukurannya paling gede. Dan ternyata udah ngepas banget ya, kenyal dan juga mulus. Nah si Mama bilang kepada si Grace kalau dia juga pas masih muda alpuketnya gede kayak punyanya si Grace. Dan si Grace langsung nyuruh si Mama untuk pegang alpuketnya, namun sebelum sempat digrepe tiba-tiba si pegawai toko pun datang. Lalu setelah beres belanja si Mama juga memperbolehkan si Grace untuk memakai pakaiannya yang ada di rumah. Lalu di malam harinya si Mama pun bilang kepada si Ayah kalau dia pengen operasi plastik biar kencang lagi kayak si Grace. Lalu si Ayah gak mau si Mama operasi plastik kayak gitu karena si Ayah ngerasa si Mama juga masih gurih dan yang terpenting mas selalu ngasih jatah ya setiap si Ayah mau. Nah di pagi harinya si Mama pun nyantai di belakang rumah sambil nyebat samsu kretek dan si Mama pun langsung ngeliatin betapa aduhainya si Grace pas lagi ganti baju. Namun ternyata si Mama teh itu cuma halusinasi si Mama doang ya yang sedang meeting untuk bikin cerita bukunya nanti. Nah yang dibayangin si Mama yang tadi itu bakal jadi inspirasi si Mama untuk membuat bukunya kali ini. Yang jelas mah ngebayangin mantapnya badan si Grace ya buat di bukunya. Setelah beres rapat si Mama pun nge-gym bersama si Irland dan di situ si Mama cerita kalau si Grace itu sangat menggoda sekali. Dan si Mama juga pengen kayak dirinya ya. Lalu si Irland malah menjawab kalau si Mama ini belum dibucatin kayaknya jadi ngeliat sesama wanita juga langsung sakne. Nah di keesokan harinya si Mama yang lagi bobo-boboan di pinggir kolam pun meminta si Grace untuk mijitin dirinya. Dan si Mama pun langsung merasa kalau dipijitin sama si Grace ini seperti dipijitin sama berondong muda. Lalu setelah beres dipijitin si Mama pun langsung naga jebur ke kolam renang. Nah di situ si Mama pun langsung ajak si Grace untuk berenang bareng. Nah si Grace pun langsung OTW ganti baju dan saat mereka berenang bersama terlihat emang mantep banget ya si Grace. Setelah beres berenang si Mama pun langsung ajak dugem lokal kepada si Grace dan mereka pun langsung mabok amer sambil bergoyang badan. Nah setelah capek bergoyang si Mama pun tidur tibra dan dia pun langsung bermimpi kalau dirinya lagi digrepe sama si Grace. Dan itu pun langsung terjadi berkali-kali termasuk saat si Mama lagi mandi susu pun si Mama merasa kalau dirinya lagi dimanjain sama si Grace. Dimanjain gimana ya? Seperti dicolok sama si Grace, sampai bucat pokoknya mah. Tapi dengan halusinasi itu membuat si Mama pun mendapatkan banyak inspirasi dan juga langsung semangat nulis cerita untuk bukunya. Nah selagi si Mama sibuk sama tulisannya, si Ayah pun langsung ngajak si Grace untuk makan di sebuah restoran. Nah pada saat mereka di tempat makan kemudian ada si Irland yang melihat mereka. Dari situ si Irland pun langsung menelpon si Mama, namun si Mama yang gak mau diganggu pun langsung nge-reject teleponnya dari si Irland. Lalu kita beralih ke si Grace yang sedang menggoda si Ayah, hanya si Ayah masih kuat imannya. Singkat cerita si Mama yang udah santai pun ngajak si Grace untuk bersepeda ke suatu tempat.
Sesampainya di sana si Grace pun bilang kepada si Mama kalau dia suka kepada si Mama dari pengen dibucatin oleh si Mama. Yang akhirnya mereka pun bersilat lidah. Namun si Mama yang masih suka digenjot sama pria pun mikir kalau dia takut jadi keterusan. Dan si Mama langsung mengajak si Grace untuk pulang, namun pas mau pulang tiba-tiba ban sepeda si Mama pun sobek ya seperti terbeset sama beling. Nah sesampainya di rumah sambil mendorong sepeda si Mama pun melihat si Irlen yang lagi berduaan sama si ayah. Dari situ si Irlen langsung menjelaskan kalau dia nggak ngapa-ngapain sama si ayah. Nah terus si Irlen datang ke rumahnya si Mama itu mau merebeja tentang si ayah yang jalan sama si Grace. Si Mama tetap gak percaya sama si Irlen dan si Irlen pun memperingatkan si Mama kalau si Grace ini punya niat yang gak baik untuk keluarganya si Mama. Setelah si Irlen pergi, si Mama dan juga si Grace pun bikin jus alpukat bersama si Grace, namun si Grace masih menggoda si Mama dengan langsung menggil si Mama. Namun belum sempat bucat tiba-tiba si ayah pun datang dan si Mama pun langsung pura-pura barusu bibirnya dan bilang pengen tidur duluan. Nah dari tengah tidurnya si Mama tiba-tiba dia pun terbangun dan melihat si Grace yang lagi bercocok tanam dengan si ayah. Yang melihat mereka lagi enak-enaknya membuat si Mama pun langsung pingsan seketika. Dan singkat cerita si Mama pun sudah siuman dari pingsannya. Dan si Mama langsung memarahan kepada si Grace yang udah bercocok tanam di dapur dengan si ayah. Lalu si ayah langsung nenangin Mama kalau si Mama itu cuma berhalusinasi aja. Nah pas tengah malam si Mama pun jadi gak bisa tidur. Dan dia pun langsung keluar kamar buat nyebat dulu. Dan di pagi harinya si Mama pun udah baikan lagi dan dia pun menelpon yayasan pengasuh anak untuk meminta tagihan yang harus dia bayar. Ya karena kan dia nyewa si Grace ya guys. Lalu pihak yayasan bilang kalau di tempatnya nggak ada pengasuh yang bernama Grace. Nah dari sini si Mama pun langsung mulai curiga kepada si Grace. Dan dia pun langsung ingat kalau si Irlen itu ngasih tahu sesuatu tentang si Grace karena dia sempat mau memperingatannya. Nah pas datang ke kantornya si Irlen, ternyata si Irlen udah koit ya ditusuk sama gunting pangkas rambut. Si Mama pun langsung syok melihatnya dan segera menelepon polisi. Lalu si Mama pun langsung dimintai keterangan sama si polisi dan ternyata bukti-bukti pembunuhan malah mengarah kepada si Mama. Karena gunting yang digunakan itu milik si Mama ya. Dan juga ada tulisan buku si Mama yang ceritanya sama persis dengan kejadian tertusuknya si Irlen. Termasuk CCTV juga melihat si Mama yang masuk ke kantornya si Irlen. Ini gara-gara si Mama ngizinin si Grace pakai bajunya si Mama ya. Jadi si Grace pakai baju si Mama pas mengeksekusi si Irlen. Lalu tak lama datang si ayah yang nenangin si Mama karena bukti masih belum cukup untuk menahan si Mama. Yang akhirnya si Mama pun langsung pergi ke suatu tempat dan sesampainya di sana ternyata itu rumahnya si Grace. Dan si ibu rumah itu bilang kepada si Mama kalau si Grace itu dulu tiba-tiba datang ke rumahnya sendirian. Yang berarti si ibu ini bukan ibu kandungnya si Grace ya. Nah si Grace ini punya 8 bersaudara dan mereka itu berkelakuan agak sinting. Sehingga mereka suka saling bacok pakai golok. Nah cuma si Grace lah satu-satunya yang bertahan di antara kakak beradik itu. Lalu Sin pun langsung memperlihatkan saat si Grace menjalani rencananya dari mulai ikut pijit dan diam di dekat si Mama. Sehingga dia tahu kalau si Mama itu butuh pengasuh. Lalu saat si Grace melamar jadi pengasuh di yayasan dan si Grace sempat ditolak. Namun dia nekat datang sendiri ke rumahnya si Mama. Hingga setiap dia pakai barang untuk berbuat jahat si Grace ini selalu menggunakan sarung tangan biar sidik jarinya tidak terdeteksi. Nah si Mama langsung ketakutan sama yang ada di rumah. Dan dia pun langsung nelpon si ayah untuk mengunci semua pintu supaya si Grace gak masuk ke rumah. Namun si ayah yang lagi mandi yang membuat dia pun gak menerima teleponnya dari si Mama. Dan itu membuat si Grace pun bisa masuk ke dalam rumah dan si Grace pun langsung menggoda si ayah yang lagi bugil. Tapi dia bawa pisau yang gede ya. Yang akhirnya si ayah pun disabet sama pisau itu hingga terjadi pendarahan. Nah tak lama si Mama pun sampai ke rumah dan dia pun langsung kaget melihat si ayah yang lagi kesiksa karena ngeluarin darah terus.
Nah, di sini si Grace mulai kelihatannya sintingnya, karena dia masih labil saat mau ngebunuh si Mama, tapi akhirnya setanlah yang menang. Yang bikin si Grace pun langsung nyekek si Mama, namun untungnya di situ ada pot bunga di dekat si Mama. Dan si Grace pun langsung dibentur sama si Mama dan dia pun ngagojot. Lalu scene pun beralih ke 1 tahun kemudian dan di situ terlihat keluarga si Mama yang masih lengkap. Jadi si ayah berhasil diselamatin ya gak mati. Nah, sedangkan si Grace ternyata dia nggak di penjara tapi dia dimasukin ke rumah sakit jiwa di daerah Malingping. Dan akhirnya film Deadly Illusion pun berakhir. Oke, segitu dulu alur cerita film Deadly Illusion kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen.